Oke, terdengar tapi kita mau tes dulu. Kingdom, are you ready? Oke, Alter Jam, are you ready? Ya wes kalau gitu, EPL Arena, mana suaranya? Wow. Yes. Masih ada ya tenaga-tenaga risol bala-bala apapun Wah itu ya. justru udah kenyang ini, udah semangat lagi. Tapi ini dia Yep. adu agresif yang sudah kita lihat juga bagaimana penguasaan dari duo mid lane-nya ini lumayan lebih dikuasai sama Alter Ego nih dengan poke damage Om. Iya, Hijume yang bisa melompat masuk ke depan ya dengan Arcane Shade-nya dia. Yang jelas akan bisa memberikan damage tambahan juga. Tapi yang menarik adalah Hais membawakan Killing Spree ternyata. Oh beda lagi nih. Beda Ini lagi, baru nih beda Killing lagi Spree nih ya. di Marksman. Di Marksman juga nyatanya emblem Assassin, Killing Spree, Festival of Blood masih ya. Setidaknya ya kita tahu lah tujuan dari Killing Spree itu. Tapi sekarang di bagian tengah ada sebuah pergerakan di mana tadi efek Frozen udah masuk dalam tubuh dari Jume sedikit lagi. Pride of Ice sudah pecah. Satu terakhir tapi First Blood menjadi milik dari Rins. Jadi ya banyaknya poke damage dan juga efek stun yang membuat akhirnya Dreams dan Hijume juga sulit untuk bergerak. Yep. Dan berhasil dimenangkan oleh RRQ ternyata untuk di area mid tadi. Yes. Sebenarnya yang bisa kita harapkan mungkin ya, ini akan menjadi fast pace gameplay. Yep. Dan bahkan kali ini dari Hais-nya pun di-press abis-abisan dan ini dia Talents Prediction. Buset. 1 versus 5. Match 1 sih bener tadi ya, 1 Ya. versus 5-nya ya. Ya, ada belakang lo semua. Coba sini, ayo, ayo maju. Oke, dan ada pertempuran kayak akan kembali terjadi di mana sekarang Dreams ya. Dan Dreams menjadi korban. Ini dia ya. Yep. Oh, Lagi tengah, mau lebih. Dan Nino sudah ada di area mid. Sementara Daerah udah level 4, Nino yang masih level 3. Dan Hijume tertangkap basah kembali. Serangan begitu luar biasa, bahkan sekarang Frigid Glacier yang coba lihat Nino-nya. Berusaha untuk bisa kabur dan menyelamatkan diri. aku ngeliat RRQ ya. Mereka agresif tapi disiplin Om. Yep, agresif yang terkalkulasi. Oh. Rine. Turtle yang berhasil diamankan. Mendadak hadir, mendadak memberikan luka. Jadi ya, coba untuk melakukan steal setidaknya. Membawa Alter Ego. Mendapatkan sedikit keuntungan di early game yang setelah mereka harus kehilangan 3 poin killnya. Karena ya itu dia, agresif tapi penuh kalkulasi. RRQ gak sembarangan, tapi walaupun memang agak sempat kecolongan barusan ya. Yep, dan ini berarti membawa lagi untuk level dari Rin yang naik di satu level unggul loh. Yep. Dibandingin dengan Hazel tadi yang cukup bersusah payah sebenarnya tertahan di level 4. Oke, kembali tenang. Dan bahkan kali ini Rin akan mengincar Rins. Oke, ada Rins. Bahkan tadi dengan Frigid Glacier langsung dikeluarkan. Coba lihat Rinsnya masih bisa bertahan. Tapi 1 poin kill berhasil diamankan. Pundi-pundi go ditambahkan. Jadi ya informasi tidak adanya Pride of Ice ya. Pride of Ice. Ngebuat akhirnya dari Rins menjadi targeting yang optimal Om. Ya itu harus hati-hati banget sih karena dia akan jadi bulan-bulanan setelah ini. Waduh, Hijume dinyanyiin tuh. Ada private concert di bagian belakang saya. Nih gue nyanyiin khusus lu doang. nih. Solo ya di situ ya. Tapi memang masih belum ada gerakan yang ingin lebih lagi ya dari RRQ. Mereka mencoba untuk kembali mengontrol temponya walaupun perlahan. Alter Ego juga menyusul nih ketertinggalannya. Yep. Sementara sekarang ada 1 Tyrant Defense, Tyrant Regia. Ya begitu indah tapi untungnya masih ada Dream yang hadir juga untuk bisa memberikan bantuan. Dan sekarang Hazelnya malah tertangkap basah. Mereka masih belum ada yang ditumbangkan tapi Idoknya tertinggal sendiri bagian belakang 1 poin kill. Kembali didapatkan oleh Rine. Iya memang trapping dari Idok berhasil untuk menangkap Rin tapi Wih, di tempat yang lain, Tyrant yang mencoba untuk bisa mengganggu dan juga berhasil untuk bisa memberikan sebuah gangguan dan Rine tertangkap basah. oke, mungkin yang pertama selamat tapi not for the second time Yap, ya. dan Nino-nya sekarang ada di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 play. Ini dia, masing-masing jungler mendapatkan ganjarannya. Tapi ada satu winning condition ya atau key to victory barusan. Haha. Jangan terpancing agresifnya. Dan sekarang terpancing sepertinya. Terpancing, diajak berantem terus-terusan. Ada Dream dengan Glorious Parkway udah langsung dikeluarkan. Dream siapa pun berhasil selamat. Coba lihat, ada terlihat 1 play di bagian depan. Dan Dairan yang menjadi orang terdepan guna untuk bisa mencari informasi. Tapi sekarang Rina pun hadir kembali guna untuk bisa menghantarkan bagaimana damage yang dia miliki. Tapi Idok akan kemana ke Tyrant Revenge-nya? Tidak ternyata. Oke, dan Alter Ego mereka sudah merenggut apa yang mereka hilangkan tadi. Dengan keuntungan juga dari segi goldnya walaupun RRQ Turtle pun harusnya bisa jatuh ke tangan mereka. Yep. Kembali harusnya diunggulkan oleh RRQ dengan 1 turtle yang berhasil diamankan barusan. Ya, cukup tipis sebenarnya karena di sini ada peluang, ada ruang gerak untuk Rine. Lihat bagaimana dia cukup bebas mendapatkan buff demi buff. Ya.
creeps juga. Dan tadi waktu di ganking itu adalah kerugian yang cukup besar bagi RRQ. Iya. Karena nggak langsung tumbang. Yap. Harus benar-benar di instant pick off. Walaupun ya, tadi kita ngelihat dari Hais-nya tertekan. Tapi secara KDA kita ngelihat Hais udah dapetin 2 assist. Yep. Sementara Toy masih dalam 0. WBM tertangkap Basaka, tapi itu adalah Dream. Free Glassnya dikeluarkan, Dairannya dengan satu flicker tadi seperti udahlah terlihat. Bahkan untuk sekarang terlihat dengan Dairan menjadi korban, tapi Toy-nya masuk lewat belakang. Hampir saja Toy tadi menumbangkan ke arah Hais, tapi Hais masih berhasil kabur ke area mid dan mendapatkan wave minion. Iya, bahkan nggak ke-trigger loh flickernya untuk Hais. Dia Yap. masih cukup tenang, cukup dengan rondonya untuk kabur. Tapi Hazel mencari celah yang lain. Yap, memanfaatkan ya, Meh. Dan tekanannya masuk ya dari Alter Ego. Mereka juga fokus untuk memenangkan tim fight-nya dengan mengirimkan bantuan. Nino yang juga hadir setiap kali ada tim fight yang terjadi. Sehingga ini mengharuskan juga untuk Hazelnya memilih. Apakah harus join tim fight, dimana untuk front to back sebenarnya tidak akan terlalu bagus untuk berjumpa dengan Lucas. Oke, Nino. Nino, PD masih sendirian. Ya, diganggu. Cuman kita tidak tahu ya bagaimana kalau ada tabrakan. Nah, itu dia. Dan langsung diusir lagi ya. Serem ya. Ninja ketempelan salju ini langsung mundur Iya. lagi kan. Tapi wah 1v1 yang jarang kita lihat ya dari biasanya jungle sama jungle juga yang diberikan space untuk dapetin Weh, laning. hampir ya Idok. Hampir oke. saja mendapatkan ke arah Hais, tapi sekarang Idoknya kembali tertinggal di bagian belakang. Mereka tidak boleh terlalukan Frigid Glacier. Masuk ke dalam tubuh dari Dreams dan gagal kembali RRQ. Ya tidak ada yang tumbang. Yap, oke. Ada sebuah flanking yang dilakukan. Coba lihat Rinenya berbelok cukup jauh loh. Yap. Weh, hampir. Hampir ya. Tapi ya mencoba untuk melakukan tabrakan tapi Nino. Yap, di bagian tengah Dino, satu terakhir janda Dino. Oh! Kamehameha. Ternyata ya Nino masih bisa selamat dengan HP bar yang udah tipis banget. Tapi ya Turtle sekarang sudah muncul, akankah ini akan menjadi satu medan peperangan berikutnya? Bisa jadi pancingan sebenarnya untuk RRQ kalau mereka mau ya. Bait dengan turtle yang ada karena Yep. kondisinya mereka bisa. Web ketahuan dan Rondo tadi menyelamatkan pergerakan dari Ice Bakal. Untuk sekarang coba lihat Idoknya tidak akan kuat lagi menerima begitu banyak damage sama sekedar tubuhnya. Di tempat yang berbeda Rinsya begitu mepet tadi ke arah dari Dreams. Dreamsnya pun harus mundur. Ada satu buah nyanyian yang dia ciptakan oleh Hazel. Tapi Hazelnya tertangkap basah ke Hazel. Tidak bisa kabur Hazelnya. Berhasil ditumbangkan dan Dairannya flicker tadi dikeluarkan pula. Tapi masih dikeluarkan bisa-bisa. Karena masih ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka tidak membiarkan RRQ untuk pulang. Dan ini dia agresivitas yang dibawakan oleh Alter Ego membuat Dan Rins, RRQ oke, Pride of Ice Terpancing. tidak membantu Rins. 3 pemain hilang, Turtle didapatkan. Lagi Oke, mereka masih ingin lebih. Rine berdarah panas. Tyrant Rage yang tidak memberikan impact apapun bahkan untuk sekarang. 1 poin kill lagi. Lagi. Parway langsung dikeluarkan pula dan guna untuk bisa mendapatkan Kara Outer Tyrant wah Mage. ini keuntungan yang dipegang sama Alter Ego banyak banget Om. Ya benar-benar mereka selalu nge-pressure terus-terusan. Jadi RRQ dipaksa untuk membuat kesalahan dan itu terjadi. Semua berusaha untuk melawan apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Terpancing. Iya, terutama dari Idok yang dari tadi kita ngelihat dia upaya inisiasi. Ini bisa kena lagi nih. Enggak. Oke. Upaya inisiasinya masih belum berhasil. Punishment counter initiate yang dilakukan oleh Alter Ego juga sulit untuk ditanggulangi. Yep. Rine mungkin tumbang di awal ya, tapi setelah itu kita tidak melihat lagi adanya peluang untuk bisa menangkap Rine. Di belakang selalu bebas melepaskan Pinnacle Ninja dan terjadi lagi kan? Lagi. Terjadi lagi kah? Tapi itu adalah Dairan. Cukup tebal. Tapi coba lihat Rine sendirian ngegas terus memberikan waktu untuk rekan-rekannya Iya yang lain. masalahnya itu juga Dairan yang tadi di damagein sama Rine. Iya. Itu udah bocor loh. Rontok juga ya. Iya dengan item seperti ini Om. Wah. Yep. Sudah bisa Item- kita berikan stiker fragile loh? Waduh. belum, ya? belum. Belum ya, berarti belum ya. Tapi hampir ya, hampir bahaya juga. Karena dari sisi yang berbeda ini pasti dibantu juga. Ada Nino dengan Unleash the Beast-nya. Terus juga masih ada Granger, di mana Grangernya ini sudah menyelesaikan 3 item yang cukup core. Item utamanya selesai. Iya. Dia ada Sky Piercers-nya juga ya. Ya, Melvic Roar. Malefic Roar juga yang akan ngebuat hero-hero yang punya durability ya. Seperti Dairan, Yep. Idok itu bocor. Oke, Idok sudah nge-charge sebagai belakang. Mereka bermain cukup cepat. Mereka tidak mau terlalu lama berada di dalam area tersebut. No. Tapi sekarang Dairan tertangkap basah. Dairan yang masih ada flicker yang udah langsung dibuangkan. Dan sekarang Dairan yang berhasil ditumbangkan. Dead Sonata tadi masuk ke dalam area. Tapi Ninonya berhasil selamat. Alright, Dairan yang lagi-lagi menjadi sandbag berjalan. Oke, Hijume tertangkap basah. Hijume masih bisa kabur kali ini Hijume. Purify. Oh, Tapi ada fight. Dream masuk terus. Haisa di bagian belakang masih free untuk bisa menghantarkan damage-nya terus-terusan kali ini. Dan Trinity attack speed dari Rine pun sudah selesai.
Membuka kesempatan Lord bisa diamankan pula oleh Alter Ego tanpa adanya satupun upaya untuk bisa nge-steal dari RRQ karena mereka akan mencari celah yang lain. Oh karena ini mereka kalau ngeladenin juga serba salah. Benar, kalau ngeladenin, item defense masih belum punya. Kalau gak diladenin akan diambil semuanya untuk objektif demi objektif. Dan gak ada yang ke belakang. Yes, untuk menangkap Rine ya. Ini akan sulit, ada Rine, ada Hai, siapa yang akan ditangkap terlebih dahulu? Ya, karena dengan posisi dari Hane Kagemot dari Pinnacle Ninja yang dilepaskan nantinya, itu harus di kill pertama kali. Ya. Karena semakin dibiarkan akan semakin sakit juga damage-nya dengan Trinity item attack speed. Yap. Balik lagi ya, Dreamstone dari tadi berhasil untuk mencari formasi Om ya. Belum lagi ada layer serangan dari Nino yang menghancurkan landing lagi. Masuk lagi lewat tempat lain. Yap. Jadi kayak ketutup aja gitu loh. Ini sekalinya Hanzo keluar sih ini kalang kabut semuanya ya. Apalagi dalam keadaan yang tertinggal, setup defense yang harus diperkuat terlebih dahulu oleh RRQ. Magic Sentry telah diaktifkan, memang mereveal tapi gak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu Lord dan juga player-player Alter Ego untuk maju. Yap. Itu dia, Lord sudah nge-charge di area atas. Dengan best start yang tepat berada di depan mereka. Glorious Pathway dikeluarkan dan sekarang Hanzo-nya bisa bergerak begitu bebasnya. Hanya saja sekarang Hanzo terima begitu banyak damage sama dengan Tube dan Rinja. Terlalu maju ke area terdepan tapi untungnya Rinja pun masih bisa bertahan. Namun di bagian belakang Aiza dikejar tapi ternyata malah Aiza menjadi korban. Gagal kali ini mereka. Namun sekarang Dairannya mencari sebuah keributan tapi malah Dairannya yang menjadi korban. Satu persatu pemain-pemain dari RRQ terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh Alter Ego. Yap, terlalu berusaha untuk maju untuk menghalangi agar tidak bisa pulang. Tapi ternyata mereka melupakan satu kondisi di mana mereka juga sedang under dari level, dari item. Dan mereka harus menunggu, mereka harus jalan secara bersamaan. Mereka tadi sebenarnya bisa defense. Tapi ternyata ada yang out of position juga tadi akhirnya dipunish lagi. Walaupun refleks yang dilakukan oleh Idok untuk bisa menangkap Rine itu udah berhasil ya. Rine-nya langsung balik ke tubuh aslinya. Tapi yang lainnya ini free banget dan bahkan pengejaran yang dilakukan oleh Dairan dan juga Toy barusan. Ini nggak berhasil. Ya, dan Hai bawa feeling sudah, jadi harus hati-hati ya. Extra movement speed lagi kalau memang low HP. Yep. Jadi cukup berbahaya untuk bisa mengejar dan akan aktif kembali kalau dapetin point kill. Right. Dan Hais ini juga belum tersentuh sama sekali. Yes. 6-0-4. Waduh. Oke. Balik nggak? Balik. dulu. Iya. Gak jadi. Yep. Mundur lagi. Meskipun retribution sudah dipakai ya tadi ya. Yep. Itu Hanzo kayak kalau keluar kayak gitu kejar apa nih kok dek gitu. Ini Hanzo jadi kayak hantu ya. Serem ya. Kayak kuyang gitu. Terbang nah tuh lihat tuh. Oke, siapa lagi yang menjadi korbannya coba lihat. Masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Hampir saja solo kill terhadap itu Idok. Itu Idok loh. Itu Idok. Notabene seorang roamer dengan dominance ice juga. Setebal itu. Dan bisa digesek ya. Dengan basic attack dari Hanzo juga. Alright, dan Lord akan spawn juga. Oke. Dari sisi setup seharusnya ini bakal dipegang dengan Alter Ego ya. Karena secara kondisi mereka lagi pegang untuk mapnya, dari levelnya juga mereka pegang. Dan apakah ada keraguan nanti untuk RRQ kalau mereka mau kontes, karena mereka harus satu suara juga. Yes. Walaupun sebenarnya upaya yang dilakukan sama RRQ untuk menyelinap ke belakang ada Hazel ya. Ada Dairan juga, cuman dari tadi gimana cara menembus barrier dari Alter Ego yang cukup kuat nih. Ada Nino, ada Dreams. Dan jangan sampai dicicil dengan Rine ya kan, ini bahaya kan. Kenapa Pinnacle Ninja ketempel udah half HP gak ada lagi yang bisa nge-heal di belakang. Ya, minimal maksimal mundur. Waduh. Mau ngapain lagi. Oke, dan sekarang Lord bakal coba untuk ditarik ulur dulu menjadi satu buah pancingan. Itu dia. Ketahuan tadi Dairan diusir mundur. Karena sejauh ini trapping atau jebakan-jebakan, nah ini Corsair nih. Nah, terdengar. Ini kesempatan. Ada sebuah pergerakan di mana sekarang Haiznya masih flicker. Berhasil dengan insting yang begitu baik. Tapi tertinggal Hijumennya udah berhasil untuk diamankan begitu baik. Maka sekarang dia hadir untuk bisa membalaskan. Dan coba lihat Toija langsung dikejar bisa Toija akan kali ini bisa selamat dan tidak. Kehilangan Debecker bisa karar bertahan karena mereka terpisah dan Rins menjadi orang terakhir. Pride of Ice akan menghilang dan Rine. Triple kill. Dan terwipeout sudah RRQ Hoshi. Akan menjadi one strike push di arah bawah. Harusnya akan menjadi one strike push dan Alter Ego memberikan cerita yang tidak baik untuk RRQ di game yang pertama. 100% game rate yang akhirnya terpecahkan di tangan sang El Familia. Tapi ini masih di best of 3. Masih belum menjadi akhir namun gameplay agresif